Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua masih tetap semangat belajar ya. Nah, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat walafiat kan? Nah, pada hari ini kita memasuki pembelajaran tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, dan kita memasuki pembelajaran 1 pada hari ini. Selamat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Coba sekarang kalian perhatikan gambar yang tertera pada layar kalian. Tentunya kalian sudah tahu kan gambar tersebut adalah gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, buah-buahan ini dan sayur-sayuran sangat baik sekali untuk kesehatan kalian. Karena buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung serat yang tinggi dan juga termasuk makanan yang sehat dan bergizi, sehingga dapat menjaga kesehatan organ pencernaan kalian. Siapa yang di sini sudah sering sekali mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran? Nah, bagus sekali ya. Bagi yang belum menyukai, coba deh dari sekarang supaya organ pencernaan kalian baik. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Artinya, iklan mempunyai tujuan untuk menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat agar masyarakat tersebut dapat menggunakan produk atau jasa yang sedang ditawarkan. Iklan biasanya dipasang di tempat umum dengan menggunakan kalimat yang singkat, jelas, dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai isi iklan tersebut. Sekarang coba kalian amati contoh iklan yang tertera pada gambar kalian. Pada contoh iklan tadi, ada 3 buah gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar irisan buah. Tulisan yang tertera pada gambar pertama adalah makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Sedangkan gambar yang kedua yaitu gambar seorang anak menyantap buah semangka. Tulisan yang tertera adalah makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak Anda. Sedangkan gambar yang ketiga yaitu gambar sayur dan buah-buahan. Tulisan yang tertera adalah cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Biasanya pada sebuah iklan terdapat kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan, yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode atau digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Ciri-ciri kata kunci yaitu terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase, mengandung kata yang unik yang terdapat dalam sebuah bacaan, dan mewakili sebagian besar atau keseluruhan topik atau konsep atau informasi dari sebuah bacaan. Kalian tahu kan gambar tersebut gambar hewan apa? Ya, gambar tersebut adalah hewan sapi. Hewan sapi termasuk ke dalam hewan ruminansia. Selain sapi, terdapat pula hewan kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang yang termasuk ke dalam hewan ruminansia. Apa sih hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan biasanya dikenal dengan hewan memamah biak. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada mulut sapi terdiri dari gigi, lidah, dan saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan, dan gigi geraham berguna untuk mengunyah makanan.
Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Sedangkan saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, berikut adalah bagian-bagian dari lambung sapi yang terdiri dari rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, pada bagian rumen atau pada bagian perut besar, di mana di dalam rumen ini terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau ke bagian perut jala. Dan di bagian retikulum atau perut jala, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Nah, pada bagian omasum atau perut kitab, di dalam omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Yang selanjutnya makanan masuk ke bagian abomasum atau perut masam. Dan yang terakhir, di bagian abomasum atau perut masam ini, disinilah bagian yang disebut dengan lambung. Nah, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Cukup sekian ya penjelasan dari saya pada tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Semoga kalian semua tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun kalian masih belajar online. Nah, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.